Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 untuk mata kuliah IAD, ISD, dan IBD yang diampu oleh dosen Ibu Ari Merdekasari MPSI Psikolog. Dan di video kali ini kami akan menyampaikan materi kami tentang manusia dan cinta kasih, keindahan, penderitaan, serta keadilan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah lepas dari hubungan dengan sesama makhluknya. Manusia itu dibutuhkan dan saling membutuhkan sesama makhluk. Hubungan saling ketergantungan ini tentu disebabkan dan menyebabkan banyak hal. Beberapa di antaranya seperti cinta kasih, keadilan, keindahan, serta penderitaan. Dan manusia sebagai makhluk yang diberi rasa ingin tahu, dan dari rasa ingin tahu inilah yang mendorong mereka untuk mengenal, memahami, dan menjelaskan hal yang bersifat alamiah, sosial, dan budaya, serta manusia berusaha untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dari dorongan rasa ingin tahu ini dan usaha untuk memahami masalah yang menyebabkan manusia dapat mengumpulkan sebuah pengetahuan. Namun, kurangnya pengetahuan orang mengenai cinta kasih, keindahan, penderitaan, serta keadilan membuat kami ingin untuk menjelaskan keempat hal tersebut, karena keempat hal tersebut sangat berhubungan dan berkaitan dalam kehidupan seseorang dalam masyarakat. Dan dari latar belakang masalah tersebut dapat kami rumuskan rumusan masalahnya, yaitu bagaimana hubungan antara manusia dan cinta kasih, apa yang dimaksud dengan keindahan, penderitaan, serta keadilan. Nah, dan untuk penjelasannya, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni Daryana dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang manusia dan cinta kasih. Baik, kita masuk ke definisi manusia dan cinta kasih. Sebenarnya apa sih cinta itu? Ya, cinta adalah sebuah anugerah dari Allah SWT yang sudah ada pada diri manusia sejak dari lahir. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 24. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, sanak keluarga, harta yang telah kamu usahakan, perniagaan yang telah kamu takuti kerugiannya, dan tempat-tempat tinggal yang kamu sukai, itu semua lebih kamu cintai daripada Allah, daripada Rasul-Nya, serta melaksanakan jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan urusannya, azabnya. Dan Allah sekali-kali tidak akan menunjuki orang-orang yang fasik. Quran surat At-Taubah ayat 24. Dari terjemahan ayat yang saya sampaikan, manajemen cinta menurut Islam di mana skala prioritasnya sangat jelas, yaitu skala yang pertama cinta kepada Allah, mahabbatullah. Selanjutnya cinta kepada Rasul, mahabbatur Rasul. Kemudian diikuti cinta pada jihad, mahabbatul jihad. Setelah itu barulah cinta akan keluarga, harta, dan hal-hal yang bersifat materi dan duniawi. Apabila dirumuskan secara sederhana, cinta kasih adalah perasaan kasih sayang, kemesraan, belas kasihan, dan pengabdian yang diungkapkan dengan tingkah laku yang bertanggung jawab. Tanggung jawab artinya akibat yang baik, positif, berguna, saling menguntungkan, menciptakan keserasian, keseimbangan, dan kebahagiaan. Dalam kehidupan manusia, cinta menampakkan diri dalam berbagai bentuk, mulai dari seseorang yang mencintai dirinya, istrinya, anaknya, hartanya, dan Tuhannya, serta Rasulnya. Bentuk cinta ini melekat pada diri manusia yang kadarnya bisa berubah menurut situasi dan kondisi yang mempengaruhinya. Cinta tidak mudah diterangkan dan diilustrasikan dengan kata-kata. Baik, selanjutnya kita masuk ke macam-macam bentuk cinta kasih. Apa saja sih bentuk-bentuk dari macamnya cinta kasih itu? Yang pertama, cinta kasih antara manusia dan Tuhannya. Yang kedua,
ada cinta kasih antara manusia dan Rasulnya. Yang ketiga, ada cinta kasih antara anak dan orang tua maupun orang tua dan anaknya. Sedangkan yang keempat adalah cinta kasih untuk dirinya sendiri. Sedangkan yang kelima adalah rasa cinta kasih antar sesama manusia. Yang keenam adalah rasa cinta kasih antara pria dan wanita. Kemudian yang ketujuh adalah cinta kasih terhadap lingkungan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pembahasan ungkapan cinta kasih. Cinta kasih adalah ungkapan perasaan yang diwujudkan dengan tingkah laku, seperti dengan kata-kata, tulisan, gerak, dan media lainnya. Ungkapan-ungkapan ini selain dalam bentuk nyata juga dalam bentuk karya budaya, misalnya seni suara, seni sastra, seni drama, film, dan seni lukis. Dua, keindahan. Apa artian keindahan? Keindahan berasal dari kata indah yang artinya adalah bagus, permai, cantik, elok, melok, dan sebagainya. Benda yang mempunyai sifat indah adalah segala hasil seni, meskipun itu semua hasil seni indah. Pemandangan alam seperti pantai, pegunungan, danau, bunga-bunga. Manusia seperti wajah, mata, bibir, hidung, rambut, kaki, kuku. Keindahan adalah identik dengan kebenaran atau kenyataan. Manusia setiap waktu memperindah diri, pakaian, rumah, kendaraan, dan sebagainya agar segala tampak mempesona dan menyenangkan bagi yang melihatnya. Semua ini menunjukkan betapa manusia sangat gandrung dan cinta keindahan. Menurut cakupannya, orang harus membedakan keindahan sebagai sesuatu kualitas akhlak dan sebagai sebuah benda tertentu yang indah. Untuk membedakan itu dalam bahasa Inggris sering digunakan istilah beauty atau keindahan dan the beautiful atau benda atau hal indah. Dalam pembatasan filsafat, kedua pengertian ini kadang-kadang dicampurkan saja. Di samping itu, terdapat juga perbedaan menurut luasnya pengertian ini sebagai berikut. 1. Keindahan dalam arti luas. 2. Keindahan dalam arti estetis murni. 3. Keindahan dalam arti terbatas dalam pengertian dengan penglihatannya. B. Hubungan manusia dengan keindahan. Manusia dan keindahan memang tak bisa dipisahkan, sehingga diperlukan pelestarian bentuk keindahan yang dituangkan dalam berbagai bentuk kesenian, seperti seni rupa, seni suara, maupun seni pertunjukan, yang nantinya menjadi bagian dari kebudayaan yang dapat dibanggakan dan mudah-mudahan terlepas dari unsur politik. Ada beberapa alasan mengapa manusia menciptakan keindahan, yaitu sebagai berikut. 1. Tata nilai yang telah asing, tata nilai yang terjelma dalam adat istiadat yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, sehingga dirasakan sebagai hambatan yang merugikan dan mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya, kawin paksa, pingitan, derajat wanita lebih rendah dari derajat laki-laki. 2. Kemerosotan zaman keadaan yang merendahkan derajat dan nilai kemanusiaan ditandai dengan kemerosotan moral. 3. Penderitaan manusia. Banyak faktor yang membuat manusia itu menderita. 4. Keagungan Tuhan. Keagungan Tuhan dapat dibuktikan melalui keindahan alam dan keteraturan alam semesta serta kejadian-kejadian alam. C. Cara menentukan keindahan. 1. Renungan. Renungan berasal dari kata renung. Merenung artinya dengan diam-diam memikirkan sesuatu atau memikirkan sesuatu dengan dalam. 2. Keserasian. Keserasian berasal dari kata serasi dari kata dasar rasi, artinya tetap, sesuai atau benar. 3. Kehalusan. Kehalusan berasal
dan mendalam untuk mencari nilai makna, manfaat, dan tujuan atau nilai hasil penciptanya. B. Pengaruh penderitaan. Orang yang mengalami penderitaan akan memperoleh pengaruh yang bermacam-macam dan sikap dalam dirinya. Nah, sikap yang timbul ketika seseorang mengalami penderitaan itu ada sikap positif dan sikap negatif. Dan contoh dari sikap positif yaitu seperti sikap optimis seseorang dalam menghadapi atau mengatasi penderitaan hidup. Dan mereka berpikir bahwa hidup ini tuh bukan hanya tentang rangkaian penderitaan, namun juga perjuangan dalam membebaskan diri dari penderitaan. Dan penderitaan itu hanya sebagian dari rangkaian kehidupan. Karena Tuhan memberikan kita penderitaan, namun Tuhan pasti juga akan memberikan kita kebahagiaan. Sedangkan contoh sikap negatif seperti penyesalan karena tidak bahagia dan karena ia merasa bahwa di dalam kehidupannya itu hanya berisi tentang rangkaian penderitaan saja tanpa adanya kebahagiaan. Dan itulah pengaruh dari penderitaan. C. Jenis-jenis penderitaan. Penderitaan yang pertama yaitu penderitaan dari kesedihan. Kesedihan adalah suatu emosi yang ditandai oleh perasaan tidak beruntung, kehilangan, dan ketidakberdayaan. Saat sedih, manusia sering menjadi lebih diam, kurang bersemangat, dan menarik diri dari lingkungannya. Dan setiap kesedihan itu membawa tantangan tersendiri untuk dihadapi. Beberapa contoh musibah atau kesedihan, mereka itu dapat melahirkan reaksi yang berbeda-beda seperti kesedihan karena kehilangan orang tua, keguguran, dan kehilangan anak, yang mana hal ini akan melahirkan reaksi yang berbeda-beda. Dan yang kedua yaitu penderitaan dari siksaan. Nah, berbicara tentang siksaan, maka yang terbayang dalam benak kita adalah tentang neraka dan dosa. Dan di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang neraka dan dosa, reward dan punishment yang akan diterima oleh hambanya baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 40 yang artinya, maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Nah, penderitaan biasanya disebabkan oleh siksaan. Siksaan biasa dirasakan pada badan atau jasmani dan juga dapat berupa siksaan jiwa atau rohani seperti kebimbangan, pukulan, fobia, dan kesepian. Yang ketiga yaitu kekalutan mental. Nah, secara sederhana kekalutan mental dapat dirumuskan sebagai gangguan kejiwaan akibat ketidakmampuan seseorang dalam mengatasi persoalan hidup yang harus dijalaninya, sehingga yang bersangkutan itu bertingkah secara kurang wajar. Dan sebab-sebab munculnya atau timbulnya kekalutan mental yaitu yang pertama, kepribadian yang lemah atau kurang percaya diri sehingga menyebabkan yang bersangkutan merasa rendah diri. Yang kedua, terjadinya konflik sosial budaya akibat dari adanya norma yang berbeda antara dirinya dengan lingkungan di masyarakatnya. Dan yang ketiga yaitu pemahaman yang salah tentang sesuatu sehingga memberikan reaksi yang berlebihan terhadap kehidupan sosial dan juga sebaliknya terlalu rendah diri. Proses-proses yang diambil oleh seseorang dalam menghadapi kekalutan mental akan mendorongnya ke arah yang positif dan negatif. Nah, positifnya itu bila trauma yang dialami oleh seseorang akan disikapi untuk mengambil hikmah dari kesulitan yang dihadapinya setelah mencari jalan keluar dengan maksimal tetapi belum mendapatkannya. Nah, hal itu ia kembalikan kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala dan bertekad untuk tidak terulang kembali di lain waktu. Dan yang kedua yaitu negatif. Nah, negatif itu bila trauma yang dialami tidak dapat dihilangkan sehingga yang bersangkutan mengalami frustasi, yaitu tekanan batin akibat tidak tercapainya apa yang dicita-citakannya.
Dan yang berikutnya yaitu ada jenis-jenis keadilan. Nah, keadilan menurut jenisnya itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu keadilan legal, keadilan distributif, dan keadilan kumulatif. Keadilan legal atau keadilan moral yang terwujud apabila setiap anggota di dalam masyarakat melakukan fungsinya dengan baik menurut kemampuannya. Dengan kata lain, keadilan terwujud apabila setiap orang melaksanakan pekerjaannya menurut sifat dasarnya yang paling cocok. Nah, yang kedua yaitu keadilan distributif yang terwujud apabila hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama pula. Yang terakhir yaitu keadilan kumulatif yang terwujud apabila tindakannya tidak bercorak ekstrim sehingga merusak atau menghancurkan pertalian dalam masyarakat sehingga masyarakat menjadi tidak tertib. Nah, itulah pengertian serta jenis-jenis dari keadilan.